Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kicomania, salam satu hobi. Jumpa lagi di channel saya Garis Kico. Buat teman-teman yang belum subscribe di channel saya, bisa subscribe dulu channel saya supaya tidak ketinggalan video-video dari saya. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bosku. Ini sambil ini ya, bersih-bersih dan ngasih makan trucok, saya mau menjawab pertanyaan ya. Ini ada lumayan banyak yang bertanya di kolom komentar ya. Pertanyaannya itu, Bang, apakah trucuk betina itu bisa ngropel, bisa bonang, bisa garuda lah. Nah, itu saya mau menjawab pertanyaan itu. Oh ya, ini sebelumnya teman-teman, ini racian yang kemarin ini sudah habis nih, lihat. Nih, tinggal apa itu asam jawanya ya. Ini mau tak jokin ya, ini asam jawanya masih, nah, tinggal kita nambahi gula aja teman-teman. Nah, kita ambil gula jawanya ya. Yang belum nonton, silahkan nonton yang kemarin ya, tips untuk menggacorkan trucuk dengan bahan di dapur ya teman-teman. Oke, sebelum menjawab pertanyaan tadi ya, saya mau menjabarkan dulu pengertian bonang, ropel, dan garuda. Bonang, ropel dulu aja. Yang ropel itu di tempat tertentu itu julukannya beda-beda ya. Kadang kalau di tempat saya itu ropel sama bonang itu beda. Kayaknya di tempat tertentu yang ropel itu ya bonang. Sebenarnya kalau di tempat saya beda ya. Saya kasih penjelasan dulu di tempat saya. Kalau ropel di tempat saya itu yang itu dengan speed yang rapet itu kropel teman-teman kalau di tempat saya ya. Kalau bonang itu yang kungklang kungkling kayak cucak rowo itu loh. Nah, itu kalau di tempat saya bonang. Jadi kita samakan dulu persepsinya ya. Kemudian garuda ya. Kalau garuda mungkin ini pengertiannya mungkin sama ya. Kalau garuda itu mengembangkan sayapnya dua-duanya sambil berbunyi. Itu namanya garuda. Mungkin kalau garuda sama ya. Istilahnya sama di semua tempat. Dan hampir semua ini ya, semua penghobi trucuk, cita-citanya itu semua trucuknya itu bisa tiga-tiganya itu ya. Yang kropel, yang bonang, yang garuda ya. Itu harapan setiap teman-teman yang hobinya itu trucuk. Nah, sekarang kita jelaskan apakah trucuk betina itu bisa kropel, bonang, dan garuda. Kita jawab dulu yang kropel ya. Untuk kropel, hampir semua trucuk itu bisa teman-teman. Jadi kalau teman-teman seumpama belinya salah betina, itu akan tetap bisa kropel teman-teman. Cuman kalau yang betina itu speednya nggak serapet yang jantan teman-teman. Jadi semua bisa, jantan betina bisa kropel. Jadi harus disamakan persepsi pengertian saya tadi ya. Kemudian kita bahas yang bonang. Apakah trucuk betina juga bisa bonang? Nah, ini saya mau jawab bisa teman-teman. Semua trucuk juga bisa bonang teman-teman. Bedanya ya. Bedanya kalau trucuk yang jantan, bonangnya itu bisa panjang teman-teman. Mungkin bisa 1 menit, 2 menit. Dan seiring bertambahnya usia dia ya, itu bonangnya itu makin panjang teman-teman. Jadi kalau lihat kakinya yang sudah medang, kalau jantan itu pasti bonangnya itu panjang-panjang teman-teman. Panjang itu maksudnya sekali tarian nafas ya. Itu bisa semenit, 2 menit. Bahkan teman saya itu punya yang 8 menit satu kali tarian nafas teman-teman. Buset, itu wakinya itu sudah medang banget teman-teman. Itu ya. Jadi semakin tua semakin panjang bonangnya. Kalau yang betina itu pendek-pendek teman-teman. Paling 3 ketukan, 2 ketukan, klung klang kling berhenti. Ambil nafas, jarak berapa detik, kung klang kling gitu. Itu walaupun sudah tua ya, walaupun sudah medang, itu karakternya gitu terus. Jadi bonangnya itu nggak bisa panjang kalau yang betina. Bedanya itu ya teman-teman. Antara bonang yang jantan dan betina bedanya itu. Oke, sambil jemur ya ini ya. Jadi jawabannya jantan betina itu sama-sama bisa bonang, cuman tadi perbedaannya ya. Pendek dan panjangnya. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, apakah betina bisa garuda? Nah, untuk jawaban yang ketiga ini bisa teman-teman.
Jantan betina sama-sama Garuda. Perbedaannya apa? Nggak ada kalau Garuda ya. Sama-sama Garuda dua-duanya, baik jantan maupun betina. Oh ya, saya mau sedikit menambahi yang soal bonang tadi ya. Untuk yang jantan tadi kan bilangnya durasinya panjang. Ya, rata-rata durasinya panjang, tapi tergantung lagi ke karakter juga ya teman-teman. Karakter burungnya itu bonangnya panjang atau pendek. Itu ada juga yang karakternya pendek-pendek untuk yang jantan ya. Kadang kalau jantan usianya masih muda itu juga bonangnya pendek-pendek teman-teman. Jadi seumpama teman-teman punya trucok, loh kok bonangnya pendek-pendek, itu jangan langsung divonis betina ya, coba dipelihara agak lama teman-teman, mungkin setahun. Kalau dia bertelur berarti betina, kalau nggak bertelur berarti dia itu jantan, cuman karakternya pendek-pendek. Cuman yang harus saya tambahkan lagi ya, perbedaan jantan dan betina dari segi suara ya. Ini dari segi suara dulu. Kalau jantan itu ngebas banget teman-teman, jadi suaranya itu ngebas. Kalau betina itu suaranya nyempreng gitu teman-teman. Itu bisa jadi penanda juga ya. Selain ciri fisik, kapan-kapan saya jabarkan ya perbedaan jantan dan betina, ciri fisiknya dari terucukan ya. Ini kita bahas yang tadi dulu ya. Apakah betina bisa bonang, kropel, dan garuda? Untuk jawabannya bisa teman-teman. Jadi antara jantan dan betina semuanya bisa kropel, bonang, dan garuda. Oke teman-teman, semoga jawaban ini bisa mengobati rasa penasaran teman-teman, terutama yang pelihara terucuk di rumah ya. Mungkin ragu ini jantan atau betina, bisa bunyi atau tidak. Nah, jawabannya tadi sudah gamblang teman-teman. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya, tips dan trik berikutnya. Bye-bye, salam satu hobi, ciao.